kita akan nanya sama Bli Agus Eka terkait kasus di Bali ini. Bli Agus, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang, Bli. Ketemu lagi. Selamat siang, selamat pagi di Jakarta, Aryo dan Indi. Kita ketemu lagi. Aku tuh tetap sebel loh kalau ngeliat kamu loh. Karena selalu pemandangan belakangnya bagus, jadi aku tuh emosi. Meskipun ini sepertinya taman kota ya, tapi tetap aja kayak bagus gitu, asri, sejuk. Ke Jakarta nggak sekarang? Cepet biar lo ngerasain di Jakarta. Terus Kita yang di Bali. Dia bayarin nggak? Nggak usah, aku aja yang ke Bali kalau gitu. Ya. Bli Agus, ini apakah benar rumors are true bahwa ada WNA yang menjajakan dirinya gitu ya untuk menjual badannya dan jasa berhubungan seksual dengan tarif 350 USD dan katanya dikelola sama warga negara asing juga nih situs prostitusinya. Boleh dong diceritakan seperti apa Bli Agus gitu ya, mulai dari apakah webnya atau situsnya, kemudian juga mucikarinya sampai ke siapa aja nih orang-orang yang menjajakan dirinya itu. Ya, baik, betul Indi dan Aryo terkait dengan kasus yang baru saja dirilis kemarin Senin 13 Januari 2025. Dua orang warga negara Rusia tertangkap kepolisian Polres Badung, Bali karena mengelola website untuk menjajakan atau memasarkan PSK di Bali gitu. Oke, ini berarti si warga negara Rusia ini kemudian membuat sebuah situs prostitusi online. Yang dijajakan itu apakah warga negara asing atau justru warga negara Indonesia sendiri? Ya, baik Aryo dan Indi, berdasarkan informasi yang kami rangkum kemarin bahwa kegiatan prostitusi yang dilakukan dua warga negara asing asal Rusia ini memang dilakukan secara berjejaring melalui salah satu situs web sejak tahun 2022, sehingga bisa dibilang sudah 2 tahun ini mereka beroperasi untuk memasarkan para wanita penghibur di situs tersebut. Nah, terkait dengan siapa-siapa saja yang dijadikan korban terkait dengan tindak perdagangan orang ini, memang dari hasil pendalaman kepolisian beberapa hari terakhir ini diketahui memang para PSK ini merupakan sebagian besar adalah warga negara asing. Nah, perlu diketahui juga Detikers dan Aryo dan Indi di studio bahwa para PSK ini tersebar begitu di situs tersebut dari 129 negara dalam situs tersebut. Nah, untuk Indonesia sendiri diketahui ada 12 kota di Indonesia yang memang PSK itu dapat diakses di 12 kota tersebut. Oh, sebentar, Bagus. Berarti sorry, Bagus. Berarti memang mereka itu menjajakannya tidak hanya di Bali. Jadi mereka yang tinggal mereka berdua ini, warga negara Rusia ini tinggalnya di Bali tapi menjajakannya ke seluruh Indonesia, begitu? Nah, terkait dengan pengelolaan atau pengendalian dari salah satu warga negara asing ini bisa saya sampaikan dulu bahwa dua warga negara asing ini berinisial AK 26 tahun dan MT 31 tahun. Mereka ini memang berteman di negaranya dan datang ke Bali untuk berbisnis prostitusi ini. Wow. Nah, terkait dengan pengelolaan situs tersebut memang AK dan MT ini sejauh ini saat ini sedang mengelola PSK khusus di wilayah Bali begitu. Nah, dari hasil pendalaman kemarin terdapat 12 kota yang bisa diakses. Artinya PSK ini terdapat di 12 kota di Indonesia, namun polisi belum mengungkap kota-kota mana saja lokasi atau PSK tersebut. Namun sejauh ini yang ditangkap AK dan MT ini sebagai pengendali khusus di wilayah Bali, sehingga polisi perlu berkoordinasi dengan kepolisian atau polda-polda di daerah Indonesia lainnya untuk bisa membongkar atau menelusuri keberadaan PSK-PSK lain atau jaringan ini di 12 kota lainnya di Indonesia. Oke, lagi-lagi plat R ini alias Rusia ini meresahkan lagi ya Bli Agus. Bli, tapi kalau boleh tahu ini untuk dua mucikarinya yang memang dua-duanya adalah WNA gitu ya. Mereka bisa tahu seluk-beluknya gitu untuk ibaratnya menjajakan bisnis haram begitu ya. Itu dari mana sih bisa belajarnya? Karena tadi agak bingung juga kalau ternyata tidak ada kerjasama dengan WNI begitu ya. Apakah mereka memang WNA yang sudah cukup lama tinggal di Bali atau di Indonesianya sehingga akhirnya bisa tahu seluk-beluknya dan tercetuslah ide bisnis untuk menjajakan PSK ini? Atau sebetulnya mereka juga pendatang baru nih yang baru datang di gelombang-gelombang 2001-2022 orang-orang Rusia dan Ukraina yang datang ke Bali?
Iya, Indi, dua warga negara asing ini memang datang ke Bali sudah mempersiapkan untuk melakukan tindak prostitusi ini. Nah, terkait dengan modusnya atau teknis dari operasional sendiri, memang AK ini justru tidak mengenal pemilik situs tersebut, namun mereka biasa berkomunikasi melalui Telegram, sehingga AK inilah yang ditugaskan oleh pemilik situs untuk menjadi pengendali di wilayah Bali dengan merekrut MT sebagai manajernya. Nah, dalam operasionalnya ini AK bertugas untuk mengendalikan semua PSK yang dipamerkan atau dipasarkan melalui situs tersebut. Sedangkan MT bertugas sebagai manajer atau yang berkomunikasi dengan pelanggan. Terkait dengan bagaimana seluk-beluk dua warga negara asing ini bisa melakukan kegiatan prostitusi di Indonesia, memang sudah dilakukan jauh sebelum mereka masuk ke Indonesia begitu. Jadi bagaimana teknis pedalamannya masih dilakukan penelusuran lagi lebih lanjut oleh kepolisian di Bali begitu ini. Wah, ini bisa dikatakan sebuah jaringan yang cukup luas ya. Tadi kan disampaikan bahwa ya ada yang bikin situsnya, kemudian ada AK dan MT ini, dan masih ada di 12 kota lainnya. Sehingga ini kalau dicek, ditelusuri, harusnya akan membongkar sebuah sindikat yang cukup besar ya Mas ya? Iya betul Aryo, karena ini sifatnya berjejaring ya, karena terdapat di 129 negara dan di Indonesia saja terdapat di 12 kota. Jadi pengelolaannya ini cukup menarik karena antara PSK dan si mucikari ini sama sekali tidak pernah bertemu secara tatap muka atau langsung. Justru mereka berkomunikasi via Telegram. Nah, bagaimana mereka merekrut para PSK ini? Mereka itu berkomunikasi melalui Telegram. Mereka yang tertarik untuk menjajakan dirinya jadi PSK itu sudah mengirimkan biodata mereka, baik itu foto, video, maupun identitas lainnya kepada si AK yang sebagai pengendali ini, lalu untuk ditampilkan di situs. Jadi semua terorganisir begitu saja melalui dunia maya, Telegram begitu. Jadi mereka datang ke Bali, tinggal di Indonesia, menghindari konflik perang ini sepertinya sudah ada bisnis plan-nya begitu ya, meskipun ternyata harus berbisnis haram di tanah orang. Beli, tapi kalau boleh tahu nih, untuk para PSK-PSK-nya yang mungkin kalau sekilas dari ceritanya Beli Agus gitu ya, kebayangnya mungkin siapa saja artinya yang mau menjajakan diri bisa sign up aja gitu ya, untuk bisa melist namanya masuk ke dalam si jajaran PSK yang available tersebut gitu. Kalau boleh tahu Beli, apakah ada informasi nggak terkait PSK-nya sendiri yang menjajakan dirinya? Itu apakah mereka yang memang berencana untuk tinggal dalam kurun waktu yang lama di Bali gitu, kayak mereka akan stay setahun 2 tahun, atau sebetulnya jangan-jangan mereka yang singgah bentar liburan kayak 2 minggu aja, kalau mau kerja tanda kutip part time sambilan bisa nih langsung mengajukan dirinya sign up ke situs jejaring tersebut dan bisa langsung kerja sebagai PSK begitu. Indi, berdasarkan keterangan kepolisian kemarin bahwa memang untuk menelusuri siapa para perempuan-perempuan yang dijadikan para PSK ini memang bisa dikatakan sulit untuk dilacak, karena pada saat penangkapan kemarin pada Jumat tanggal 11 ya, Jumat pekan lalu, itu memang para PSK yang ditangkap ini baru 1 orang yang kedapatan memang adalah juga warga negara asing asal Rusia. Nah, terkait dengan siapa saja orang-orang yang di dalam situs ini memang sangat sulit dilacak, karena polisi menemukan fakta bahwa identitas yang dipasang ada beberapa yang palsu begitu. Jadi keterangan ini didapat dari hasil pendalaman PSK yang berinisial EE asal Rusia yang ditangkap pada Jumat kemarin, itu mengakui bahwa identitas yang dipasang itu belum tentu benar begitu. Oke. Jadi apakah WNI, apakah WNA juga masih dalam penelusuran. Tapi kebetulan memang pada saat penangkapan kemarin baru 1 PSK ini yang diamankan gitu oleh polisi. Oke, belum diketahui juga ya beliau untuk PSK 1 orang yang ketangkap ini dia udah berapa lama tinggal di Balinya gitu, belum apakah sudah ada informasi sedalam itu? Masih didalami ini. Oke. Tapi satu hal yang pasti kita perlu memberikan apresiasi kepada kepolisian Indonesia yang berhasil mengungkap ini, dan mudah-mudahan memang hasil ungkapannya ini bisa membongkar sindikat yang sangat besar ini, agar kemudian tidak lagi ada sindikat yang sama kemudian merajalela di Indonesia. Beli Agus, terima kasih banyak.
Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Bli. Sampai jumpa. Selamat menikmati Bali tercinta. Ya. Tetap emosi ya. Selamat pagi Aryo, Indi dan The Tickers. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bli Agus, kapan-kapan ajakin kita ke Bali ya. Sampai jumpa. Siap, nanti kalau ke Bali main-main Aryo, Indi biar ketemu kapan-kapan. Tapi kantornya di Denpasar ya Bli ya? Ya betul di Denpasar Indi. Ya, di Hayam Muruk. Maaf di Cok Agung Tresno. Oke, di baik. kawasan Renon. Aku mah di mana aja nggak apa-apa. Aku mau diajak ke Denpasar, Nusa Dua, ke Canggu. Aku mah rela. Kalau di Denpasar sama aja di kota yo. Nggak apa-apa, tapi aku seneng kok karena makanannya enak-enak. Oh ya udah, ya nasi pedas Bu Andika ya. Itu emang isinya Jakartaan semua. Iya. Makasih Bli Agus, sehat-sehat. Dadah bertugas. Bli. Dadah Bli, mudah-mudahan cuacanya juga baik Aryo, ya. Indi. Terima kasih Bli. Iya. Mudah-mudahan. Iya, udahan.